Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Para peserta masa orientasi siswa MTS Fajrul Islam dan para orang tua wali murid MTS Fajrul Islam yang kami hormati, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di tengah situasi yang seperti ini pelaksanaan PPDB dan masa orientasi siswa baru di MTS Fajrul Islam tetap berlangsung dengan menggunakan kemajuan dan perkembangan teknologi seperti yang saat ini dilaksanakan. Yang kedua, kami ingin memperkenalkan diri. Saya adalah direktur di Yayasan Fajrul Islam dalam bidang pendidikan. Nama saya Dr. Budanul Arifin. Sehari-hari tugas saya adalah sebagai direktur yang memimpin program pendidikan di Yayasan Fajrul Islam. Selain itu, tugas saya juga sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Tangerang pada program Pascasarjana di program Magister Pendidikan Agama Islam. Para siswa dan orang tua yang kami hormati, terkait dengan kegiatan masa orientasi siswa ini, kami dari yayasan sekaligus sebagai pengelola ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu dipahami bagi calon siswa dan seluruh siswa di MTS Fajrul Islam. Pertama, kami ucapkan selamat datang di MTS Fajrul Islam. Selamat bergabung dan menjadi bagian dari keluarga besar Yayasan Fajrul Islam yang hari ini jumlah alumninya sudah mencapai 10.000 lebih, dan siswa yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Yayasan Fajrul Islam lebih dari 1.000 orang. Mudah-mudahan bergabungnya Ananda, anak-anakku di MTS Fajrul Islam menambah bagian daripada keluarga besar Yayasan Fajrul Islam yang senantiasa berkhidmat untuk umat dalam melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, perlu kami sampaikan dalam ruang yang terbatas ini kepada para siswa semua bahwa jangan sampai salah niat di dalam proses belajar dan menuntut ilmu. Karena hari ini menuntut ilmu dengan sekolah seakan-akan dua yang terpisah. Karena itu kami tekankan sejak awal bahwa hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu tariqan ilal jannah au kama qala. Siapapun orang yang dalam proses perjalanan menuntut ilmu, di dalamnya dia mencari ilmu, dalam proses itu yang dituntut adalah ilmu, maka Allah akan menuntun dia, memudahkan dia untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Perlu kami sampaikan bahwa hari ini banyak, bahkan ribuan, jutaan anak-anak memasuki sekolah di dalam konsep agama Islam yang tentu saja sebagai bagian dari keluarga besar Madrasah Sanawiyah Fajrul Islam. Kita mesti memahami bahwa ilmu sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sekolah adalah salah satu media, salah satu cara untuk menjadikan kita masuk ke dalam dunia ilmu. Karena itu kepada anak-anakku, para calon siswa di MTS Fajrul Islam harus memahami bahwa tujuan Anda sekolah, apapun itu awal alasan dan motivasi pertamanya, maka dalam masa orientasi ini kita harus samakan visi dan niat tujuan. Karena innamal a'malu binniyat, tergantung niat Anda untuk memasuki ke sekolah ini. Kalau niatnya hanya untuk sekolah, maka insya Allah Anda dapat ijazah. Tetapi kalau Anda tidak berniat menuntut ilmu, ijazah mungkin didapatkan, tapi ilmu tidak didapatkan. Karena itu yang pertama adalah niatnya menuntut ilmu. Karena kalau niat menuntut ilmu, maka akan mendapatkan, pertama, kemudahan mendapatkan surga Allah SWT. Kedua, akan mendapatkan hidup yang lebih mulia, karena orang yang berilmu akan dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh makhluknya. Yang ketiga, tentu saja pasti akan mendapatkan hak Anda, yaitu mendapatkan sertifikat dan ijazah. Setiap hari kita diajarkan oleh Rasulullah untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan.
Ilmu seperti apa kemudian yang harus kita cari? Terutama ilmu seperti apa yang harusnya Anda dapatkan ketika Anda masuk di madrasah sanawi ini? Ilmu yang kita cari adalah ilmu yang bermanfaat. Itu yang disampaikan Rasulullah. Dan kita diajarkan, diminta Rasulullah untuk berdoa setiap hari. Begitu pentingnya ilmu yang bermanfaat, karena itulah ukuran kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena itu untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, tentu ada acuan, ada aturan, ada adab yang mesti diikuti. Insya Allah nanti baik pada mos kali ini maupun nanti mudah-mudahan setelah pandemi ini kita harapkan cepat berakhir sehingga bisa bertatap muka, sehingga bisa bersama, kemudian bersama dengan guru-guru dalam proses menuntut ilmu di Madrasah Sanawiyah Baju Islam. Adab-adab yang diajarkan, bagaimana seharusnya beradab terhadap guru, beradab terhadap teman, beradab terhadap ilmu, beradab terhadap lingkungan, itu bagian untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, bahwa di Madrasah Sanawiyah ini tentu saja diajarkan adalah ilmu-ilmu agama selain tentu ilmu-ilmu umum yang didapatkan, yang sama didapatkan oleh anak-anak di sekolah menengah pertama atau di SMP. Kenapa kemudian diajarkan ilmu-ilmu agama? Sebab para ulama mengatakan juga ulama sebagai warasatul anbiya, karena kita mengikuti para nabi, Rasulullah dan Nabi meminta kita mengikuti para ulama, dan ulama mengatakan bahwa ilmu yang pertama harus dituntut oleh kita adalah ma'rifatullahi bistiqon, ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kita akan bisa mendapatkan surganya Allah kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama tentu saja belajar Al-Quran. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Allah sedangkan kita tidak mengetahui kalamnya, tidak bisa membaca kalamnya? Karena itulah di Madrasah Sanawiyah ini yang dituntut adalah bagaimana yang pertama kali lulus Madrasah Sanawiyah harus bisa baca Al-Quran. Saya sampaikan dan akan saya tekankan kepada pengurus sekolah, kepala sekolah dan tim, jika ada anak Sanawiyah Fajrul Islam yang belum bisa baca Quran, maka wajib ikut program untuk percepatan atau bisa jadi dipesantrenkan untuk bisa baca Al-Quran. Karena itu adalah salah satu hal yang sangat penting, bahkan bukan hanya penting, kewajiban bagi guru terutama selama 3 tahun di Madrasah Sanawiyah. Maka yang pertama kali adalah harus bisa baca Al-Quran. Yang kedua, tentu saja bukan hanya bisa membaca, tapi memahami dan mengetahui serta mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan insya Allah nanti dalam pelajaran-pelajaran di sekolah, anak-anakku yang mendapatkan materi pelajaran agama secara lengkap, yaitu mulai dari Al-Quran, hadis, akidah akhlak, ibadah syariah, kemudian sejarah kebudayaan Islam, dan juga tahfidz Quran. Semua ini diajarkan setidaknya ada 10-12 jam untuk mata pelajaran PAI, yang itu jika Anda sekolah di sekolah umum di SMP maka hanya mendapatkan durasi sekitar 3 jam. Para siswa dan para peserta MOS sekalian yang saya hormati, madrasah itu didirikan oleh para ulama. Madrasah adalah salah satu di antara yang menjadi berkah bagi umat Islam, karena pendiri pada bangsa ini adalah para ulama. Karena itulah satu-satunya barangkali di dunia yang memiliki departemen pendidikan di bawah 2 departemen langsung, khusus pendidikan agama Islam, dan lembaga pendidikan Islam berada di bawah departemen agama. Nah, sejak awal departemen agama didirikan karena Indonesia yang beragam ini, para ulama sudah menerima bahwa negara kita adalah negara kesatuan Pancasila. Tetapi dalam hal ini umat Islam sebagai bagian terbesar, kontributor paling besar bagi negara kita ini, tetap diberikan kelebihan, yaitu memiliki yang namanya departemen agama. Di bawahnya ada ribuan sekolah berbasis madrasah seperti saat ini. Nah, di madrasah inilah diajarkan ilmu-ilmu agama, diajarkan ilmu-ilmu agama yang ahlus sunnah wal jamaah. Sejak pertama kali Islam datang ke Indonesia, para ulama yang membawa Islam ke Indonesia, semua ulama adalah ahlus sunnah wal jamaah. Dari Abdul Somad Al-Falimbani sampai Abdul Somad yang hari ini, itu semuanya adalah ulama ahlus sunnah wal jamaah. Dan itu pula yang diajarkan di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah. Kurikulum yang diajarkan adalah kurikulum Islam yang mengedepankan Islam yang ahlus sunnah wal jamaah, Islam sunni, yang pada prinsipnya adalah berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, juga berpegang kepada pandangan ulama, dan pada saat yang sama menghargai perbedaan. Karena itu insya Allah anak-anakku
yang belajar di Madrasah Sanawiyah Fajr Islam diajarkan bagaimana menjadi orang yang cinta, menjadi orang yang memiliki akidah yang kuat dalam beragama Islam, keyakinan yang tinggi dan tidak bisa digoyahkan tentang Islam, tapi pada saat yang sama tidak mudah untuk menuduh, menuding, apalagi mensesatkan, mengkafirkan seseorang hanya karena perbedaan dalam beberapa. Insyaallah dengan cara pandang seperti ini, maka madrasah dan juga madrasah ini akan hadir dan menjadi gerbang bersama pesantren, bersama para ulama menjaga Islam di Indonesia menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan para orang tua juga ikut bisa mengikuti dan menyimak program MOS ini sehingga memahami visi dan misi baik madrasah secara umum maupun madrasah Sanawiyah Fajr Islam. Mudah-mudahan anak-anakku nanti akan belajar dengan sungguh-sungguh, dan Allah mudahkan. Satu hal yang saya ingatkan bahwa kalimat terakhir Imam Syafi'i dalam syairnya, Fa'lam bi anna ilma nurun wa nurullahi la yuhda ya'asi, bahwa ilmu itu adalah cahaya dan ilmu cahaya tidak akan jatuh ke tempat yang gelap. Maka anak-anakku kalau ingin mendapatkan cahaya dalam belajar nanti, jangan lupa bahwa sholat 5 waktu mesti dijaga. Kalau Anda tidak melaksanakan sholat, maka cahaya akan diturunkan, ditumpahkan oleh Allah melalui para guru-guru, maka tidak akan tembus ke dalam dada anak-anakku jika anak-anakku tidak menjaga kewajiban, terutama kewajiban sholat 5 waktu yang menjadi kewajiban seorang muslim yang sudah mukallaf. Anak-anakku yang masuk sanawiyah ini, saya yakin, Bapak yakin kalian sudah memasuki akhir balik. Karena itu sejak sekarang kami sampaikan di awal MOS ini, jangan pernah tinggalkan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan menjadi bagian penting untuk mendapatkan proses ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kemudahan dalam proses pendidikan, Allah selamatkan dari musibah wabah yang sedang melanda, dan kalian semua nanti akan mendapatkan ilmu bermanfaat di MTS Fajr Islam. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.